Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Almatira, kali ini kita kedatangan alumni Almatira yang terkenal sebagai penggiat organisasi. Ya, beliau adalah Kak Ganis Khairunisa yang merupakan alumni tahun 2018 dan sekarang terlantik menjadi pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Wow, mau dengar kisah perjalanan beliau? Inilah dia, kisah Kak Ganis Khairunisa. Oke, dengan Mbak Ganis Khairunisa ya. Iya. Bisa perkenalkan diri dulu mungkin apa namanya? Dulu MTS di mana? MA sampai sekarang. Ya, bisa lihat di Oke, halo teman-teman semua, pendengar dan juga penonton. Ini akan dimasukkan ke YouTube kan ya berarti? Penonton media Almatera. Jadi khususnya perkenalkan. adik-adik di pondok. Oh iya, oke, siap. Jadi perkenalkan adik-adikku semua dan juga teman-teman yang nonton video ini. Nama aku Ganis Khairunisa. Aku asli dari Banjarnegara dan aku merupakan alumni Almatera angkatan 2018 lulusnya. Kalau masuk MTS-nya tahun 2013, masuk aliyahnya tahun 2016, seperti itu. Dari Banjarnegara. Oke, dulu waktu masuk sini itu apakah ada apa namanya keinginan sendiri atau memang diminta sama orang tua? Oke, jadi kalau ngomongin terkait kenapa kok aku bisa masuk ke Al Mukmin itu sebenarnya long story, tapi short story-nya adalah dari SD memang orang tua sudah ngasih semacam pengertian bahwa anak-anaknya harus pondok. Jadi dari saya kemudian kedua adik saya memang nggak ada paksaan untuk ke pondok. Cuman yang jadi problem dulu adalah mau mondok kemananya gitu. Akhirnya dulu kepikiran buat di Gontor, kemudian di Asalam juga, kemudian di Darul Arqam Kabupaten Kendal gitu kan. Tapi memang orang tua memasrahkan anak-anaknya mau kemana. Nah ketika survei satu-satu gitu kan, sampailah di mana aku di Al Mukmin. Waktu itu kan Almatera masih Al Mukmin ya namanya ya, masih Al Mukmin. Kemudian ya sekarang pun juga masih sih ya. Klausul saja. Iya. Terus habis itu waktu itu kalau nggak salah santriwan sama santriwati masih jadi satu gitu kan. Terus aku ingat banget sore-sore datang ke Al Mukmin, kemudian kabut di mana-mana. Kemudian kalau nggak salah waktu itu ada yang adanya bagus banget gitu kan. Terus ngelihat gemericik kolam-kolam kok aku langsung, Bu, aku mau mondok di sini kayak gitu. Jadi waktu itu sudah daftar di Gontor, di MBS Jogja juga, tapi akhirnya aku memilih untuk di sini kayak gitu. Di Al Mukmin yang tahun 2013 belum semegah ini gitu kan. Bangunannya cuma ada dua doang gitu kan, dua tempat di Asrama Putri sama di sini doang gitu kan. Di bagian atas dan masih campur warna-warninya. Jadi seperti itu. Walaupun seperti itu tapi daya tariknya kuat sekali iya, gitu ya dari sangat luar biasa. Aku ingat banget waktu itu ada Pak Nurholis, terus ada Pak Budi juga yang menyambut kehadiran calon santri barunya. Oke. Dulu nih kan MTS-nya di sini. Iya. Apakah waktu masuk sini itu bayangannya hanya pondok saja atau pondok dan sekolah atau bagaimana? Kalau untuk masuk pertama ke sini karena sudah cari informasi sudah tahu kalau di sini pondok Muhammadiyah, kemudian ada sekolahnya, jadi memang sudah tahu. Dulu waktu masuk di sini kan Mbak Ganis pernah jadi ketua PR ya? Iya. Ya. Sebelum jadi ketua PR itu dari kelas 1 2 itu apakah sudah mengenal organisasi seperti PR atau PC sebagainya? Jadi memang kalau ngomongin organisasi mungkin yang aku tahu organisasi yang paling kecil yaitu kelas gitu kan. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku jadi ketua kelas dan di situ aku baru mengenal untuk kemudian belajar terkait organisasi di situ. Terus habis itu ke ranting. Jadi kalau ngomong berkaitan dengan organisasi yang pertama kali aku kenal, kalau secara kelembagaan ya memang ranting itu, ranting IPM MTS. Gitu. Tapi sudah ada kayak apa namanya? Kok kayaknya asik di organisasi terus ada jiwa untuk situ atau memang
dari dulu ada jiwa keorganisasian itu. Oke, jadi fun fact-nya aku pengen masuk ke ranting MTS, ke ranting IPM MTS itu gara-gara Fortasi. Jadi ketika Fortasi tuh lihat mas-mas sama mbak-mbak, waktu itu aku ingat banget ada Mbak Wida, Mbak Zulfa kan jadi cabang waktu itu. Terus yang santrinya itu ada Mas Isa, ada Mas Wes dan lain sebagainya. Nah, itu mereka itu menyampaikan dan juga memandu jalannya Fortasi dengan sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat meriah. Dan public speakingnya mereka bagus banget gitu loh. Kayak aku langsung terinspirasi bahwa oke, aku harus masuk IPM gitu kan, biar jadi anak yang keren kayak gitu kan. Karena dulu aku ngomongnya belum lancar, masih gagap, terus masih malu ngomong di depan umum gitu kan. Tapi karena melihat mbak-mbak sama mas-mas yang di cabang, ngerasa aku kayaknya harus jadi kayak mereka deh, kayak gitu. Jadi Mbak Wida, Mbak Zulfa, Mas Isa, Mas Wes itu orang-orang yang menginspirasi aku buat masuk IPM sebenarnya. Jadi lebih bisa membangun diri untuk lebih ke tingkat yang selanjutnya gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Kira-kira waktu jadi PR di MTS ini ada nggak lika-liku atau kesan yang waduh kok seperti ini, aduh kok bagaimana gitu, ada? Kalau kesannya karena itu first time di organisasi ya, jadi sangat menarik banget aku bisa join ke ranting MTS, dan itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa karena harus memanage ratusan santriwati ya waktu itu di MTS yang jumlahnya juga paling banyak dibandingkan unit yang lain kayak gitu. Dan aku serunya itu kalau di ranting MTS karena waktu itu kan kita komunikasi langsung ke Pak Samsul. Itu beliau sangat-sangat terbuka terhadap ide yang kita bangun. Nah, beliau itu kan tipe orang yang memfasilitasi. Jadi Pak Samsul itu Masya Allah banget, setiap kita ada rencana kegiatan pasti beliau selalu mengusahakan untuk memfasilitasi apapun, baik dari segi konsepnya, segi materinya dan lain sebagainya. Kalau untuk kenangan sih banyak ya. Jadi kalau aku sih merasa di periodeku itu banyak beberapa hal kayak program-program baru yang sebelumnya nggak pernah ada. Karena kan kalau nggak salah ingat waktu itu juga aku tahun kedua Orsia ke IPM. Jadi kan dulu kan masih Orsia. Dulu itu Al-Mukmin teman-teman, bukan IPM tapi Orsia. Jadi organisasi santri Al-Mukmin gitu kan. Terus kalau nggak salah waktu zamannya ini ya Mas Zaki kelas 6, Ustaz Zaki Abdillah kelas 6 itu jadi IPM. Nah, ranting MTS yang pertama itu ketuanya Mbak Salma. Terus yang kedua baru aku gitu. Jadi yang sangat-sangat pengalaman yang mengesankan. Terus setelah di MTS ini ya, kan lanjut ke MA-nya sini juga. Di MA-nya itu apakah juga masuk ke organisasi lagi di PR-nya atau di cabangnya juga? Oke, jadi kalau ngomongin IPM-ku di Almin cukup unik sih, karena aku nggak ke ranting MA. Jadi aku langsung ke cabang. Jadi kalau di Almin itu kan ada budaya kelas 4 itu dia ranting MA, kelas 4-5 ranting MA, kelas 5-6 cabang gitu kan. Tapi waktu itu aku kelas 4 sudah di cabang. Di bidang advokasi. Jadi kalau di pondok di Kismul Aman langsung lompat karena nggak tahu kenapa ya, waktu itu zamannya Mbak Salma kalau nggak salah ketua rantingnya, atau Mbak Siva ya, aku juga lupa zamannya mereka. Terus waktu itu aku nggak di ranting MA, jadi aku langsung ngurusin ke cabang. Tapi waktu itu di awal itu kalau nggak salah aku jadi anggota bidang advokasi. Di samping itu aku dari kelas 8 MTS itu sudah masuk ke pimpinan daerah, jadi sudah masuk ke struktural di bidang KDI waktu itu, dan juga ikut Pusda dan sudah ikut Taruna Melati 2. Jadi kalau perjenjangan di IPM itu kan yang paling dasar TM1 di cabang, terus TM2 di daerah kan. Nah kelas 9 itu aku sudah di daerah dan sudah ikut TM2 waktu itu. Sudah sampai daerah? Iya, sudah sampai daerah waktu MTS, karena kan ikut Mbak Zulfa kan, ikut Mbak Wida kemana-mana kayak gitu kan, akhirnya begitu. Berarti itu di kelas 4 sudah mulai masuk di PJ gitu ya? Iya. Kira-kira saat itu kan jadi kayak lompat beda yang kayak gimana itu ya? Apakah ada dari teman-temannya itu, wah kok kayak gini, ada bagaimana gitu tanggapan teman-temannya? Wah itu pasti ini sih, tidak memiliki teman adalah keniscayaan. jadi karena waktu itu kan ya inilah, kalau konflik antar teman kan biasa aja, ya biasalah. Karena aku Kismul Amen bidang advokasi dan tukang yang ngidangin orang, tukang yang menghilangin orang gitu kan. Jadi ya orang-orang di mahkamah kan masih akan disebeli sama anak-anak kan ya gitu kan. Nanti dibilang alah Ganis juga jarkone dan lain sebagainya kan juga ada. Jadi ya biasalah waktu itu kan masa-masa. Jadi kalau kesenjangan antar teman-temanku seangkatan pasti ada kecemburuan lah kayak gitu. Cuman ya mereka, kalau aku melihat sih
respect lah sama apa yang aku jalanin. Jadi tetap punya sahabat dekat tapi jumlahnya sedikit kayak gitu. Pasti di setiap sesuatu ada plus minusnya gitu ya. Betul sekali. Oke. Eh, di kelas MTS sama MA itu kan masuk organisasi ya. Beda sama kan ada anak yang biasa saja, ada yang masuk organisasi. Kira-kira di pondok itu kan sudah penuh banget, padat jadwalnya sudah padat, ditambah ada organisasi IPM ini. Kira-kira cara ngaturnya gimana ini? Saya lihat itu kan sangat padat sekali, tambah IPM dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya memanage waktunya? Prinsipnya dijalanin aja. Jadi semua dijalanin. Aku bukan tipe orang yang terlalu rapi untuk mengatur schedule, tapi waktu itu sih aku menjalani semuanya gitu. Jadi aktivitasku di aliyah itu lebih padat daripada di sanawiyah, karena di sanawiyah aku jarang ikut lomba maupun ekskul gitu kan. Tapi kalau di aliyah kan aku ya IPM-an ya di daerah, di cabang, terus ya akademik, ya lomba-lomba juga gitu kan. Aku juga nggak tahu kenapa kok dulu Ustadz nunjuknya lomba pidato Ganis, lomba LC Ganis gitu kan. Jadi itu mungkin salah satu keunggulannya masuk IPM. Jadi maksudnya bisa lebih mengenal ustadz-ustadzah, jadi lebih dekat juga kayak gitu. Nah, kalau ngomongin terkait pengaturan waktu tadi dijalanin aja dan membuat skala prioritas sih. Tentunya aku itu punya skala prioritas. Sebenarnya kalau ngomongin tentang Ganis itu skala prioritasnya adalah belajar. Jadi akademik nomor 1, kedua baru organisasi, ketiga baru hal-hal hiburan yang lainnya. Nah, sebenarnya kenapa aku pengen ikut IPM? Karena aku sebenarnya kepengen dapat beasiswa kedokteran UMY. Itu kayaknya semua orang udah tahu sih. Aku pengen dapat itu gitu kan. Dan syarat dulu ketika Mbak Laila keterima itu kan aku kan buka persyaratannya kan, harus aktif di organisasi otonom Muhammadiyah dan juga harus dapat ranking di tiap semesternya gitu kan. Nah, itu sebenarnya aku kejar dari kelas sanawiyah, dari aliyah semester awal aku udah kayak oke, aku harus aktif IPM, aku harus ranking 1 kayak gitu. Jadi memang setiap hal yang aku lakukan itu ada tujuannya, ada goalsnya. Dan aku ikut IPM ya sebenarnya aku pengen mengincar beasiswa itu kayak gitu kan. Dan alhamdulillahnya ya bisa terjadi. Jadi hal yang aku optimalkan di IPM, di organisasi maupun di kehidupan seharianku, kenapa aku bisa optimal dalam manage waktunya, karena aku punya goals yang jelas. Kayak gitu. Dan kalau ngomongin apakah aku bisa membagi waktu dengan baik, aku rasa aku juga waktu itu keteteran. Terutama hal-hal ngomongin yang domestik kayak nyuci, nyetrika, itu tuh dulu itu belum ada laundry. Kalau sekarang kan enak ya, udah ada laundry. Kalau dulu tuh belum ada laundry gitu kan, belum ada laundry. Akhirnya karena aku bermasalah di hal-hal seperti itu, di hal nyuci, nyetrika kayak gitu, akhirnya aku partneran sama, kalau nggak salah sama Fatihah waktu itu, sama temanku, terus sama teman-teman yang lain. Jadi kita dijatah. Jadi ada yang nyuci, ada yang nyetrika kayak gitu. Nah, aku gantian rollingan. Kalau aku jatah nyuci, karena nyetrika itu kan harus ngantri dan harus seharian full. Kalau nyuci kan itu kan bisa malam hari. Jadi aku habis aktivitas jam 1 malam aku nyuci gitu kan, banyak berapa ember untuk teman-teman. Nah, itu pasti ada hal-hal yang kita prioritaskan, ada hal-hal yang kita korbankan, dan hal-hal yang aku korbankan adalah hal tentang diriku, tentang kebutuhan domestik yang memang waktu itu dibantu sama teman-temanku, alhamdulillahnya kayak gitu. Dan itu mungkin sisi positifnya ya. Jadi kalau nggak ikut organisasi itu kan nggak tahu gimana caranya. Oh, ada ini harus begini. Kalau kita nggak ikut kayak IPM atau organisasi itu kan jadi pikiran seperti harus bagi waktu, kamu yang nyuci, kan sepertinya nggak akan muncul gitu kan. Iya, benar banget. Jadi bisa memicu pikiran kita yang tadinya sempit dipaksa untuk dibuka lebar. Bener banget. Kalau nganggur itu malahan bingung karena banyak waktu luangnya. Tapi kalau misalnya ada kesibukan itu bisa langsung sat-set gitu loh. Walaupun waktu istirahatnya jadi lebih sedikit, tapi itu menurutku nggak masalah sih. Untuk selanjutnya ini kesan. Ini kan di sini 6 tahun gitu. Itu kesan yang paling impresif atau yang paling mengena selama 6 tahun itu kira-kira apa? Wah, itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Biar hasil yang menunjukkan aja. Maksudnya aku di sini itu merupakan produk Almatera kayak gitu. Jadi aku bisa menegaskan bahwa proses aku bertumbuh sampai sekarang di PPIPM, sampai bisa dapat beasiswa di Undip, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena memang pengajaran yang diberikan oleh asatid
doanya beliau-beliau dan juga lingkungan yang waktu itu mendukung. Dan dari diri aku pun yang memang punya kemauan untuk kemudian bertumbuh seperti itu. Jadi kesannya ya sangat luar biasa. Wah, aku pengen nangis ini gimana nih? Wah, aduh. Tidak. Karena memang semengesankan itu sekolah di Almatera kayak gitu kan. Jadi memang masa remajaku itu dihabiskan di Almatera kayak gitu kan. Jadi umur 13 tahun sampai 17 tahun aku di sini gitu kan. Jauh dari orang tua, jarang pulang juga. Jadi aku bisa public speaking gitu kan, kemudian bisa kemana-mana di IPM gitu kan, bisa ngisi materi, atau mungkin aku juga secara ya alhamdulillah bisa membanggakan kedua orang tua aku gitu kan, ya karena Al-Mukmin sebenarnya, karena Al-Mukmin dan memang karena ridhonya para asatidah kayak gitu. Super sekali ya. Aduh. Terus untuk ini ya, ini kan Mbak Kani sekarang sudah sudah lulus, sudah lama, sudah 2018 ya. Pesan buat adik-adik di pondok ini, apa kan sekarang ada yang kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, dan kita melihat di dunia luar sekarang itu kan bagaimana Mbak Kani sudah tahu tantangannya seperti apa. Itu kita kira pesan yang mau disampaikan buat adik-adik untuk menyongsong masa depan kelak itu apa kira-kira? Oke. 2 hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan untuk dimanfaatkan ya, tapi bagaimana kita bisa menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebermanfaatan dimanapun kita berada. Jadi monggo teman-teman, adik-adikku yang mau kuliah silahkan ke PTM, ke PTN itu kan, kuliah ke luar negeri, atau ada yang mau bekerja dan lain sebagainya silahkan, tapi tetaplah berbuat baik sekecil apapun itu ke orang lain. Jadi kalau mau jadi dokter ya tetap berdiniatkan untuk lillah dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai alumni Almatera, mungkin aku ingin mengingatkan bahwa kita itu punya sibroh gitu kan, sibroh Almatera, sibroh alumni yang selalu digaungkan juga sama Ustadz Makmun, yang itu harus kita jaga. Jadi kealmukmian gitu kan, alumni Al-Mukmin atau Almatera itu memang harus dijaga, dan juga harapannya nanti bisa menular ke adik-adiknya semangatnya gitu kan, bisa menular juga istilahnya kebermanfaatan yang sudah ditorehkan oleh para alumni, seperti itu sih. Ya. Ini terakhir 3 kata untuk Al-Mukmin kira-kira. 3 kata untuk Al-Mukmin: bertumbuh, berdaya, mencerahkan. Siap, terima kasih. Mungkin ini yang first time ya, jadi ini yang pertama juga, kebetulan tadi kesini sekalian, jadi mudah-mudahan nanti berkelanjutkan ke teman-teman, dan obrolan kita yang tadi dapat memicu adik-adik atau santri-santri di sini untuk lebih semangat lagi belajar, semangat lagi menuntut ilmu. Amin. Lebih kuat lagi dalam menguatkan dirinya menetap atau mondok di Al-Mukmin ini. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Ganis telah singgah di sini, menyempatkan waktunya di Almatera ini atau Al-Mukmin ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih cemerlang lagi, lebih bermanfaat untuk warga Indonesia. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.